Ya, dan untuk memperbarui informasi terkini, sidang kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua, kita bergabung dengan rekan Anggia Ebony di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Ebony, seperti apa persiapan sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Tiara dan pemirsa. Untuk persiapan sidang pagi ini dijadwalkan mulai pukul 9.30 dan suasananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kami lihat pintu ruang sidang sudah mulai dibuka, jadi di dalam ruang persidangan juga sudah mulai disiapkan, namun terdakwa, kemudian penasehat hukum, jaksa penuntut umum, majelis hakim juga belum nampak kehadirannya hingga saat ini. Nah, untuk agenda sidang hari ini yang pertama adalah sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli ataupun saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa, yakni untuk dua terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Informasi yang kami terima, kedua terdakwa ini akan menghadirkan ahli hukum pidana dan psikolog, namun untuk siapa saja nama ahli tersebut kami hingga saat ini masih mengonfirmasi kepada pihak kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tiara dan pemirsa, ini sudah lebih dari 2 bulan sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua berlangsung, dan sejauh ini sudah ada 55 saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum dan 14 ahli yang juga dihadirkan. Nah, terakhir kemarin setidaknya ada 3 ahli yang didatangkan oleh pihak jaksa penuntut umum, yakni 2 ahli hukum pidana atas nama Effendi Saragih dan Alpi Sahari, kemudian juga ada 1 ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Nah, kemarin ada beberapa catatan yang kami simak yang disampaikan oleh pihak ahli. Ini cukup menarik. Yang pertama adalah hasil asesmen psikologi yang dilakukan oleh psikolog Reni Kusumo Wardani. Sebagai informasi, Reni Kusumo Wardani ini merupakan bagian dari tim psikolog yang sejak masa penyidikan sudah melakukan asesmen ataupun profiling terhadap 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini. Kami bisa sampaikan untuk hasil asesmen psikologi yang kemarin disampaikan oleh ahli. Yang pertama untuk Ferdi Sambo, terdakwa FS ini dinilai memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian ia juga dinilai memiliki emosi yang bisa tak terkendali jika harga dirinya terganggu. Kemudian untuk Putri Chandrawati, hasil pemeriksaan juga intelektualnya tinggi. Kemudian ia juga memiliki kebutuhan terhadap figur untuk memberi rasa aman. Untuk Richard Eliezer, hasil pemeriksaannya kecerdasannya rata-rata, namun yang menjadi catatan juga Richard ini memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi. Lalu untuk Kuat Ma'ruf, kecerdasan di bawah rata-rata, ia juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi namun tidak mudah disugesti. Tim psikolog juga menilai bahwa tidak didapati kepura-puraan dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Selain itu, untuk terdakwa Ricky Rizal, kecerdasannya juga dinilai di atas rata-rata. Ia mampu beradaptasi dengan baik, memiliki emosi yang stabil dan daya ingat yang baik. Kemudian juga selain dari keterangan yang disampaikan oleh ahli, kemarin juga tentunya ada sesi tanya jawab yang disampaikan oleh kuasa hukum Richard Eliezer yang mempertanyakan kepada ahli psikologi ini sebenarnya bagaimana kondisi psikologis Richard Eliezer ketika momen penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ahli psikologi forensik mengungkapkan bahwa memang pada saat itu kondisi psikologis Richard dalam keadaan ketakutan, kemudian ada emosi yang memuncak di mana emosi tersebut bisa menghasilkan perilaku, baik itu perilaku diam ataupun perilaku bertindak. Nah, bagaimana nantinya Richard bertindak, ini sekali lagi tidak hanya Richard namun juga semua orang akan bergantung kepada kepribadian, kemudian juga kematangan emosi, dan hal tersebutlah yang bisa menentukan nantinya apakah ia menerima perintah tersebut atau menolak. Karena kalau kita tahu berdasarkan rekonstruksi di persidangan, Richard Eliezer ini mematuhi perintah dari sang atasan Ferdi Sambo, sementara untuk terdakwa Ricky Rizal ia menolak perintah untuk menembak
Brigadir Yosua. Selain itu juga yang kami catat kemarin yang cukup menarik yang disampaikan oleh psikolog forensik adalah mengenai keterangan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual di Magelang yang dinilai oleh psikolog tersebut merupakan keterangan yang layak untuk dipercaya. Keterangan tersebut dinilai berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel karena pertama cukup kaya informasi, kemudian cukup detail, kemudian juga alur cerita yang disampaikan oleh Putri Chandrawati mengenai pelecehan seksual ini utuh dan tidak terpotong-potong. Nah, hal tersebut juga ditanggapi positif oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, usai persidangan kemarin yang menyebut bahwa keterangan ahli dalam persidangan kemarin ini begitu membuat terang fakta-fakta di persidangan. Febri menilai bahwa ahli menilai keterangan PC ini konsisten, tidak ada kepura-puraan, dan Febri Diansyah juga menyebut bahwa setidaknya saat ini sudah ada 2 alat bukti yang diperoleh untuk dalam hal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Yang pertama adalah keterangan PC itu sendiri, kemudian yang kedua adalah surat ataupun hasil pemeriksaan psikologis terhadap Putri Chandrawati. Bahkan kemarin Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati juga menyebut bahwa justru keterangan ahli yang kemarin dihadirkan ini seolah menjatuhkan atau melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum itu sendiri. Selain keterangan dari ahli psikologi forensik, kami juga kemarin menyimak ahli pidana menyampaikan sejumlah keterangannya. Ada beberapa hal yang menarik yang kami catat. Salah satunya adalah keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum pidana Effendi Saragih. Ia menyebutkan istilah downplagger yang artinya adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Nah, dalam hal ini yang menyebut bahwa orang yang disuruh oleh downplagger tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ia dianggap hanya perantara atau alat saja. Kemudian selain membahas mengenai hal tersebut, sejumlah ahli pidana atau 2 ahli pidana ini juga mengungkit masalah tes poligraf. Alpi Sahari, ahli hukum pidana, menyebut bahwa hasil tes poligraf bisa menjadi alat bukti petunjuk. Ini sudah sesuai atau mengacu kepada KUHP. Selain itu juga tes poligraf ini dinilai bisa menggambarkan apakah perkataan yang disampaikan oleh para terdakwa ini sesuai dengan perbuatan, keadaan, dan juga peristiwa pidana yang telah berlangsung. Serupa dengan ahli Sahari atau Alpi Sahari maksud kami, Effendi Saragih, ahli hukum pidana juga sepakat bahwa hasil tes poligraf ini juga bisa menjadi alat bukti. Ini sesuai dengan Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita sedikit bisa mengulas juga, mereview mengenai hasil tes poligraf yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh ahli poligraf Aji Febrianto pada persidangan sebelumnya. Ini Putri Chandrawati memiliki skor minus 25, Ferdi Sambo minus 8, Kuat Ma'ruf ada 2 hasil, yang pertama plus 9 dan kedua minus 13. Kemudian untuk Ricky Rizal tes pertama plus 11, kemudian tes kedua hasil skornya plus 9, dan untuk Richard Eliezer hasil poligrafnya plus 13. Nah, untuk hasil plus ini mengindikasikan bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa jujur, sementara untuk minus mengindikasikan keterangan bohong. Dan selain itu Tiara dan pemirsa, selain mengenai sidang kemarin, kami juga informasikan bahwa selain sidang untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, hari ini juga akan digelar sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yakni untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Rencananya akan dihadirkan saksi oleh pihak JPU, saksi mahkota, yakni terdakwa Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo akan bersaksi di sidang untuk Hendra dan Agus. Sementara itu terdakwa Baikuni dan Cuk Putranto juga informasinya akan menjalani persidangan dengan saksi yang masih dihadirkan oleh pihak JPU. Sementara demikian Tiara, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.